Sobat-sobatku, kalau kalian berpikir bahwa Spanyol adalah favorit mutlak nanti di pertandingan antara Spanyol menghadapi Belgia, kalian harus berpikir lebih dari 2, 3, atau 4 kali lagi. Karena di balik dominasi penguasaan bola ala Spanyol, Belgia datang dengan membawa senjata yang sangat mematikan. Belgia baru saja menghancurkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1. Dan kita tahu sendiri bagaimana Charles de Ketelaere yang sedang berada di performa terbaiknya. Ada juga Romelu Lukaku yang siap menjadi pembunuh dari bangku cadangan. Dan sementara itu di kubu Spanyol, Lamine Yamal, Pedri, Rodri masih berusaha untuk mempertahankan identitas sepak bola Spanyol yang belum kebobolan 1 gol pun. Luar biasa sobat, pertanyaannya sekarang adalah apakah Spanyol mampu mengendalikan pertandingan nanti atau justru Belgia yang membuat kejutan seperti saat menyingkirkan Spanyol di perempat final Piala Dunia 1986. Jadi ini adalah duel dua raksasa Eropa, pertarungan filosofi dan juga pertarungan sisa generasi baru melawan sisa generasi emas. Dan tentu saja kita akan menguji nanti seperti apa adu taktik antara Luis de la Fuente menghadapi Rudi Garcia. Mari kita bahas sobat, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe video Papatola Football preview match Spanyol versus Belgia di babak perempat final Piala Dunia 2026. Sobat-sobat Papatola Football, siap-siap lagi begadang, siap-siap lagi tidurnya terganggu. Karena satu pertandingan yang sangat menarik di babak perempat final antara Spanyol menghadapi Belgia akan berlangsung di Los Angeles Stadium pada hari Sabtu tanggal 11 Juli pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau nanti di babak perempat final yang lain ada duel penuh emosi Prancis menghadapi Maroko, maka di pertandingan ini adalah duel adu kecerdasan. Jadi Spanyol dan juga Belgia yang datang dengan sepak bola yang lebih vertikal, lebih cepat dan juga lebih mematikan dalam transisi. Dan ini kemungkinan bisa menjadi pertandingan turnamen terakhir bagi Golden Generation-nya Belgia. Kalau kita memutar kembali bagaimana Spanyol menuju babak perempat final ya, Spanyol tampil nyaris sempurna. Setelah sempat di babak penyisihan grup ditahan Cape Verde pada laga pembuka, kemudian Spanyol bisa mengalahkan Austria 3-0 di babak 32 besar dan kemudian juga mengalahkan Portugal 1-0. Dan laga melawan Portugal itu menjadi bukti bahwa permainan Spanyol saat ini sudah meningkat dewasa di bawah asuhan Luis de la Fuente. Karena kita bisa melihat bagaimana Portugal sebenarnya punya peluang untuk menang dan hampir membuat Spanyol frustasi. Tapi ketika Portugal ingin memastikan pertandingan dengan tambahan waktu, disitulah Mikel Merino masuk sebagai super sub dan mencetak gol pada menit 90+1. Dan ini membuat Spanyol membuat kemenangan dan juga tentu saja mereka bisa bersabar dalam permainan menghadapi Portugal, tidak panik dan juga tidak kehilangan identitas. Kalau berkaca dari perjalanan Belgia ini justru jauh lebih dramatis sobat. Di babak 32 besar Belgia sempat tertinggal 0-2 dari Senegal. Tapi disitulah karakter Belgia muncul. Mereka bangkit lewat extra time dan meraih kemenangan dengan 3-2 ya. Dan momentum itu berlanjut saat menghadapi tuan rumah Amerika Serikat dan siapa yang menyangka Belgia mampu menghancurkan Amerika dengan skor telak 4-1. Jadi nanti akan ada pertarungan ya di adu taktik lah antara Luis de la Fuente dengan Rudi Garcia. Karena Spanyol ya akan memakai formasi 4-2-3-1 yang sangat cair sekali. Rodri akan menjadi jangkar utama. Kemudian Pedri bisa bergerak bebas. Dani Olmo akan memasuki dan mengisi ruang antar lini. Yamal tetap menjadi outletnya Spanyol di sisi kanan. Dan Oyarzabal ini yang menurut Papatola akan menjadi false nine yang rajin turut membuka ruang. Dan yang menarik dari permainan Spanyol nantinya adalah
Mereka jauh lebih direct ya dibandingkan era tiki taka dulu. Tidak lagi hanya mengoper demi statistik, tapi sudah mengoper untuk melihat ruang dan langsung vertikal. Kalau Rudi Garcia, dia membangun sepak bola Belgia dengan filosofi yang berbeda, sobat. Belgia lebih fleksibel. Kadang 4-3-3, kadang berubah menjadi 4-2-3-1, dan saat bertahan, garis pertahanan Belgia cukup dalam. Dan begitu mereka merebut bola, mereka langsung mengirim umpan ke depan dan targetnya hanya 2, kalau bukan pada Trossard juga pada De Ketelaere. Jadi jika dua pemain ini berhasil menarik bek Spanyol, maka ruang terbuka untuk runner di lini kedua. Jadi pertempuran nanti di lini tengah akan menjadi duel yang menarik di babak perempat final. Ada Rodri, ada Pedri melawan Tielemans, Raskin dan Van Aken. Dan Rodri akan menjadi pusat permainan Spanyol. Rodri ini kalau menurut Papatola ya, atau pengamatan kalian juga mungkin, Rodri ini bukan hanya gelandang bertahan, tapi dia adalah pengatur tempo. Jadi ketika Rodri nyaman menguasai bola, Spanyol hampir selalu mendominasi. Dan karena itu, Belgia kemungkinan akan menempatkan Van Aken untuk lebih maju untuk menekan Rodri sejak build up pertama. Dan jika Rodri dipaksa bermain ke samping, maka ritme Spanyol bisa melambat dan itu yang diinginkan oleh Belgia. Kemudian kalau ada duel yang menarik lagi mungkin bisa kita saksikan nanti adalah duel Yamal versus De Cuyper. Ya, ini duel yang menentukan. Lamine Yamal kita tahu menjadi pemain paling kreatif saat ini di Spanyol dan dia tidak hanya melakukan dribble, tidak juga menciptakan overload, tapi juga mampu melakukan cut inside, cross, through pass dan semuanya berbahaya. Dan untuk mengantisipasi itu Belgia memberikan kemungkinan memberi bantuan dari Tielemans agar De Cuyper tidak sendirian saat menghadapi Yamal. Karena kalau Yamal dibiarkan 1 lawan 1 sobat, Belgia akan sangat kesulitan untuk menahan laju wonderkid ini. Dan Pedri ini akan menjadi pemecah blok melawan Portugal. Pedri memang tidak cetak gol tapi dia memainkan peranan di mana seluruh serangan Spanyol lahir dari visi Pedri. Dan ini akan juga dimainkan nanti ketika menghadapi Belgia. Dan Oyarzabal bukan sekedar tipe striker yang menunggu bola, tapi ini striker yang rajin untuk turun, menarik bek keluar, membuka ruang, dan tentunya gerakan ini yang membuat nanti Dani Olmo dan Baena sering masuk ke daerah pertahanan atau kotak penaltinya Belgia. Di sini dua pemain Belgia harus sangat disiplin, Ngoy dan Mitchell. Sekali mereka ikut terlanjur atau terlalu jauh mengejar si Oyarzabal, bahaya, Spanyol akan menyerang ruang kosong di belakang. Dan bagi Spanyol, De Ketelaere juga adalah ancaman terbesar ya. 2 golnya melawan Amerika itu bukan kebetulan, tapi itu karena pergerakan yang sangat cerdas dari De Ketelaere. Memang dia jarang menyentuh bola lama, dia selalu one touch atau paling lama dribble sedikit. Dan kemudian dia akan muncul di ruang kosong. Dan di situ ada Laporte dan Kubarsi yang harus berkomunikasi karena De Ketelaere sangat berbahaya saat melakukan let run. Ada juga pemain berbahayanya Belgia yaitu Trossard. Dan memang kalau kita lihat ya, Trossard ini sangat pintar mencari ruang di belakang fullback. Dan hati-hati bagi Cucurella kalau terlalu maju membantu serangan. Di situ kesempatan bagi Trossard untuk masuk dan mendapatkan ruang. Satu lagi kartu as atau senjata utama dan mematikan dari Belgia adalah Romelu Lukaku. Memang dia tidak main di line up, tapi nanti ketika dia menjadi super sub atau memulai dari bangku cadangan, nah di sini Lukaku akan menjadi kembali sosok yang mengerikan bagi pertahanan lawan. Dan bayangkan kalau dia masih bermain imbang di menit 70, jangan kaget kalau nanti Rudi Garcia memasukkan Lukaku untuk mengubah pola menjadi lebih direct. Dan Spanyol juga harus mewaspadai bagaimana kemampuan kiper atau penjaga gawang Belgia. Siapa lagi nanti yang paling sibuk kalau bukan Thibaut Courtois. Dan Spanyol memang harus mendominasi penguasaan bola karena itu menunjukkan Courtois harus siap menghadapi shooting Pedri, cut inside Yamal, finishing Oyarzabal atau second ball dari Dani Olmo. Dan penampilan dari Thibaut Courtois nanti akan menjadi salah satu yang menentukan nasib Belgia. Sobat-sobat, pertandingan nanti akan berlangsung dalam babak pertama mungkin akan berlangsung hati-hati seperti saat Spanyol juga menghadapi Portugal.
Tapi kemudian nanti Belgia yang memilih menjadi menunggu juga akan melakukan serangan balik. Dan disitulah atau di fase inilah Belgia bisa berbahaya bagi Spanyol. Dan pertandingan kemungkinan baru benar-benar terbuka pada 25 menit terakhir. Di mana kemudian saat kedua pelatih mulai memainkan kartu as masing-masing dari bangku cadangan. Jadi hal apalagi yang menarik yang layak kita tunggu di pertandingan antara Spanyol menghadapi Belgia sobat. Yang pertama, kita akan menyaksikan apakah Yamal nanti bisa menjadi pembeda. Kedua, apakah Kateler bisa melanjutkan performanya yang sangat bagus sejak pertandingan kemarin. Kemudian melihat seperti apa duel antara Rodri versus Van Aken. Dan apakah Lukaku kembali menjadi super sub. Ini akan menarik sekali untuk kita saksikan sobat. Luis de la Fuente sendiri pelatihnya Spanyol ya menegaskan di konferensi pers resmi FIFA bahwa Spanyol sangat respect dan menghormati Belgia. Dan oleh sebab itu dia ingin timnya terus bermain sesuai identitas mereka dan juga harus sabar dan kemudian memberikan contoh bagaimana pertandingan melawan Portugal menjadi bukti bahwa tim Spanyol saat ini mampu tetap tenang dan berakhir untuk menemukan momen kemenangan. Dibalas oleh Rudi Garcia bahwa dia tegaskan Belgia tidak datang ke Los Angeles hanya untuk bertahan. Dia bilang walaupun mereka menang dramatis atas Senegal, tapi performa mereka sangat meyakinkan saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan oleh sebab itu, Belgia katanya memiliki kualitas, pengalaman, dan juga mental untuk bisa bertarung menghadapi Spanyol nantinya. Dan prediksi akhir Papatola, adu penalti. Terima kasih sobat-sobatku. Siapakah pemenangnya? Mari kita tunggu adu penaltinya nanti ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.